Ada banyak faktor kenapa nyeri sendi lutut, bunyi dan kaku itu susah diatasin. Dan salah satu faktor yang seringkali tanpa disadari dilakukan oleh banyak orang adalah dari awal tidak melakukan pengecekan, tidak melakukan konsultasi dengan dokter. Padahal sebenarnya itu penting banget. Karena kalau kita tidak tahu masalahnya di mana, seperti apa, ya gimana ceritanya kita bisa mengatasi kan seperti itu. Banyak yang cerita dengan saya, diskusi dengan saya, itu memang katanya takut untuk konsultasi dengan dokter gitu ya. Tetapi tiba-tiba anehnya mereka tuh langsung konsumsi obat pereda nyeri atau obat apa disaranin ini itulah. Terus komplain, saya sudah habis berjuta-juta, sudah berobat kemana-mana, tapi kok masih gini-gini aja, nggak ada perubahan gitu loh. Ya saya dalam hati sih ketawa aja, karena ya gimana ceritanya kita konsumsi obat kalau kita nggak tahu masalahnya di mana, kan seperti itu logikanya kan. Nah dari awal akhirnya saya menyarankan untuk coba deh konsultasi dulu dengan dokter, karena nyeri sendi lutut, bunyi dan kaku ini faktor pemicunya banyak, bisa osteoartritis, bisa karena cedera, bisa karena faktor hormonal atau apapun itu. Bahkan faktor masalah kesehatan lain itu juga bisa. Jadi kita harusnya tahu dulu lah masalahnya di mana gitu ya. Nah kebetulan yang saya alami ini itu nyeri sendi lutut itu terjadi karena kecelakaan ya, karena benturan. Terus di persendian lutut itu ada peradangan, patah tulang saya 2, terus ada di pergelangan kaki itu dislokasi, ada cedera saraf juga. Nah karena saya sudah konsultasi dengan dokter, sudah ronsen, akhirnya saya ngerti apa yang harus dilakukan. Dokter menyarankan operasi, saya nggak mau. Terus ada keluarga yang menyarankan untuk ke dukun, saya nggak mau juga. Saya memilih untuk perawatan mandiri di rumah. Nah karena saya merawat luka saya, cedera saya di rumah itu, akhirnya saya menerapkan 3 metode. Yang pertama saya konsumsi nutrisi tambahan, yang kedua menjaga pola makan, yang ketiga saya menjaga pola aktivitas. Nah kalau soal nutrisi itu ada 3 yang saya konsumsi. Yang pertama kalsium, yang kedua nutrisi untuk persendian, pelumas sendi, yang ketiga ada nutrisi untuk memperbaiki kerusakan saraf. Bersyukurnya kurang dari 3 bulan saya bisa belajar jalan, bulan ke-5 saya bisa kerja lagi tanpa nyeri sendi lutut, bunyi dan kaku. Kalau saat ini teman-teman masih berjuang dengan kondisi seperti ini, saran saya sesegera mungkin diatasin, karena kalau dibiarkan bisa semakin parah dan biaya berobat bisa semakin besar.